Selamat datang di video kali ini. Jadi di video kali ini kita akan bahas sahamnya Smartfren. Sesuai dengan janji sebelumnya, kalau misalnya suatu hari saya sudah beli Smartfren, saya akan bikin video lanjutan untuk bahas perkembangan dari harganya Smartfren. Jadi yang bisa Anda lihat sekarang ini adalah garis-garis dan juga ya kotak-kotak yang sudah pernah kita bikin di video sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum nonton, bisa dinonton dulu video Smartfren episode sebelumnya. Jadi biar tahu ceritanya, biar tahu alur ceritanya itu apa. Nah, harga dari Smartfren sekarang berada di angka 57, which is lebih rendah dari 60, di mana area support yang kita tarik di video sebelumnya. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang masih pemula, yang masih baru nonton video ini, tidak disarankan untuk beli sahamnya Smartfren karena sesuai dengan apa yang saya sampaikan di video sebelumnya, ini hanya khusus untuk spekulator. Jadi kalau misalnya Anda tidak sanggup untuk menerima ataupun menanggung resiko, jangan beli Smartfren. Ya, ini hanya untuk spekulator, gitu loh. Anda bisa lihat kemarin kita bahas harga Smartfren di mana, sekarang harga Smartfren di mana. Jadi bagi Anda yang nggak kuat, disarankan cari saja saham-saham yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, contohnya kayak Pizza, Ramayana, Cepin, Main, dan lain-lain gitu loh. Oke, jadi kalau misalnya Anda perhatikan ya, dari pergerakan harga saham ini, di sini ada gap. Ya, di sini ada gap, di mana ini memberikan harapan, ya, ini memberikan harapan untuk kita pantengin harga sahamnya akan balik naik ke atas dengan target paling rendah TP1 di angka 70. Jadi kalau misalnya Anda beli di angka 57 ke 70, ini ada sekitar 22%. Ya. Potensi kenaikan dari harga saham Smartfren. Dan juga tidak menutup kemungkinan harga saham Smartfren akan kembali ke angka 50 gitu ya. Oleh sebab itu, don't anyhow follow. Ya. Jadi kalau misalnya Anda tidak sanggup menanggung resiko, jangan beli Smartfren. Jadi bagi Anda yang orang spekulator, ya I think Anda akan tahu apa yang sedang Anda lakukan gitu loh. Jadi sama halnya dengan saya juga nyicil sih, saya nggak langsung drop banyak, saya nyicil seperti nyicil apartemen. Jadi kalau punya duit ataupun duit dari hasil cuan saham lain, saya akan alokasikan ya sebagian ke sahamnya Smartfren. Dan Anda bisa lihat potensi kenaikannya, upside-nya itu ada, cuman ya tidak menjanjikan gitu ya, tidak menjanjikan. Apalagi dengar-dengar dia mau isu. Sudahlah harganya rendah gitu kan. Lalu perusahaannya sedang rugi, jumlah saham beredar paling banyak di Bursa Efek Indonesia, tambah isu lagi. Bayangin apakah dalam waktu dekat dia akan turun ke gocap setelah RUPS nanti di bulan Maret atau enggak. Jadi ya kita pantengin saja. Kalau misalnya dia sudah naik, ya mungkin dia TP1, TP2, kita sudah boleh cabut. Jadi namanya spekulator itu ya asal sudah ada cuan dikit ya cabut aja lah. Ya karena ini memang risknya cukup tinggi ya. Ya bagi Anda yang memang spekulator tingkat kakap ya nggak ada dilawan sih, ya silakanlah. Kita mah tingkat-tingkat ikan-ikan yang kecil aja dapat sedikit keuntungan sudah cukup bahagia gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah memiliki, ya setidaknya saya sudah punya teman ya, dan Anda juga punya teman baru. Ya, friend ini kan teman gitu ya, friend gitu. Kurang i aja sih, kurang i sama d. Jadi kalau misalnya teman-teman yang belum memiliki, mau memiliki harus tahu resikonya. Jadi kalau misalnya nggak mau memiliki, Anda bisa coba di saham-saham lain. Ya, kita lihat perkembangan dari saham Smartfren di minggu-minggu yang akan datang. Apakah dia akan balik lagi naik ke atas 60 atau malah turun dan tidur di angka 50. Oke, kita lanjut bahas saham yang kedua.
masih belum selesai videonya ya. Jadi temanin TTG untuk bergadang bentar. Kayaknya Anda lihat video ini besok deh. Saya akan set besok deh baru ditayang. Hanya biar Anda tidurnya cukup, jangan seperti saya ya. Oke. Ini sahamnya emiten kelapa sawit CSRA. Ini salah satu emiten yang sudah bergerak di bidang kelapa sawit cukup lama. Cuman dia baru-baru IPO aja tahun 2020 ya. Tahun 2020 jadi ya 9 Januari. Ini udah Februari, berarti sudah 1 tahun ya. Sudah 1 tahun lebih. Harga sahamnya sekarang di 304. Jadi sesuai dengan yang pernah TTG sampaikan bahwa emiten kelapa sawit biasanya di semester 1 dia akan cenderung turun karena memang sudah siklusnya harga dari komoditas kelapa sawit itu akan turun di semester pertama. Dia akan naik di semester kedua sesuai dengan kenaikan permintaan. Anda bisa lihat AALI yang sebelumnya TTG pernah beli dan sekarang turun. Sesuai dengan yang kita sampaikan di video kita sebelumnya, dia turun ke dalam area kotak ini. Kita pantengin terus AALI apakah dia bisa turun terus ke angka sekitar 10.300. Baru waktu itu kita lihat ya. Baru waktu itu kita lihat berita-berita tentang komoditas kelapa sawit dan juga ya laporan keuangan dari emiten kelapa sawit ya. Karena di Q4 kemarin, di Q3 Q4 kemarin, kuartal 3 kuartal 4 itu harga jual rata-rata kelapa sawit itu cukup memuaskan produsen ya. Jadi mereka pada mencetak keuntungan. Kita nggak tahu kuartal 4. Saya rasa kuartal 4 juga mencetak keuntungan. Cuman ya kuartal satunya ini saya rasa tergantung sih. Tergantung bagaimana perusahaannya itu memanage semua biaya operasionalnya mereka. Jadi kalau misalnya selain AALI, si TTG juga lagi pantengin sahamnya CSRA. Jadi ada AALI, ada CSRA. Jadi kalau misalnya Anda yang belum memiliki CSRA, bisa lihat video ini lalu Anda tentuin sendiri apakah cukup menarik bagi Anda untuk beli atau tidak. Jadi seperti biasanya kita tarik garis support dan garis resist gitu ya. Jadi harganya itu sekarang di sini ya. Anda bisa lihat di sini ada gap, di sini ada gap ya. Kita liatin dulu. Di sini ada candle yang cukup gede. Kita ngambil closingnya itu di 296. 296, habis itu di openingnya di sini adalah 238. Oke. Habis itu di sini nextnya itu opening 316. Habis itu closingnya di 346. Habis itu Anda ngambil angka 400 di mana Anda bisa lihat ini adalah resistnya. Kelihatannya ya di sini ada gap juga. Oke. 400 langsung Anda ngambil aja ke angka 500 dan 600. Jadi angka psikologis 456. Harganya sekarang di angka 304 gitu ya. Di 304 kalau Anda mau tarik lagi di closingnya sini 280. Oke, 280. Nah, ini adalah garis-garis support dan resist untuk saham CSRA versi TTG. Oke. Jadi kalau misalnya Anda lihat ini, kita harapin dia bisa ya sideways aja dan naik ke TP1 400. Jadi kalau misalnya Anda sudah beli sahamnya CSRA di angka 304 deh, ke angka 400, maka ini punya potensi kenaikan sebesar 30%. 30% itu kan cukup banyak ya. Cuman banyak atau dikitnya itu juga tergantung dari jumlah dana yang Anda invest gitu loh. Jadi kalau misalnya Anda cuma invest 500.000 dapat 30%, ya cuma dapat 150.000 gitu loh. Jadi jangan terlalu
teriming-iming dengan angka persentase gitu ya. Kembali lagi kepada Anda berapa banyak dana yang sanggup ataupun yang berani Anda resikokan untuk beli salah satu saham gitu ya. Nggak harus CSRA. Sama aja kalau misalnya Anda meresikokan Anda mau beli BCA nih, berapa banyak duit yang Anda mau keluarin ya untuk beli sahamnya BCA ataupun BRI ataupun BNI gitu loh. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, kita tunggu aja ya, kita tunggu dia naik, turun, lalu bentuk lagi seperti W, tembus 316 dan lanjut naik ke 400. Jadi tadi 30% kalau sampai 400 ya. Kalau sampai 500 berapa tuh? Kalau sampai 500 ada 63%. Jadi bagi Anda yang mau beli silakan. Jadi salah satu trigger point untuk saham ini naik adalah laporan keuangan tahun 2020 tahunan ya, laporan keuangan tahunan tahun 2020 yang dimana akan terbit sekitaran bulan 3 sampai bulan 4. Saya nggak tahu apakah Bursa Efek ada kasih toleransi untuk delay 1-2 bulan untuk submit laporan keuangan atau tidak. But salah satu trigger point untuk harga saham AALI ataupun CSRA naik adalah kondisi dari hasil laporan keuangannya. Apakah dia profit atau tidak dan profitnya berapa. Dan itu juga akan jadi gimana ya? Itu cuma sementara sih sebenarnya. Itu cuma sementara. Jadi kalau dia naik ya tergantung kalau ada yang menduduki atau enggak. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang menduduki, maksudnya menunggangi ya, dimana dia pengen harga sahamnya continue naik dengan cukup cepat ya, lumayan kan, kita ibaratnya kita numpang ya, kita numpang ya, dia naikin numpang aja kita. Nanti kalau sudah sampai titik di mana kita merasa cukup ya kita jual gitu loh. Jadi kalau misalnya Anda sudah beli saham CSRA ya tunggu aja, tunggu anginnya datang. But at least bisa dilihat bahwa TB1 di angka 400 ini sangat memungkinkan untuk tercapai ya. Dia sudah nguji 400 di sini sekali ya, di sini 2 kali. Kita harapin dalam waktu dekat dia akan nguji ke-3 kalinya. Jadi Anda punya potensi naik 30%. Oke, 30% saya rasa sudah cukup. Si Warren Buffett aja dirata-ratain cuma 20%. So jangan terlalu pengen mindsetnya cepat kaya ya. Mau cepat kaya itu di dunia saham bisa, tapi hanya sedikit orang yang bisa. Karena hoki tiap orang itu beda ya. Hoki tiap orang itu beda. Di dunia saham Anda terkadang juga perlu hoki ya. Jelas itu jelas. Jadi kalau misalnya Anda ngikutin guru yang salah ya, sehoki-hoki atau sebanyak apapun dana Anda juga akan terkuras. Oke. Jadi saya rasa sudah cukup. Saya harap video kali ini bisa memberikan dampak yang positif ataupun bisa memberikan wawasan bagi teman-teman yang baru-baru join ataupun yang sudah ngikutin TTG dari sejak awal saya bikin video ataupun channel YouTube ini. Ini channel YouTube di bulan 5 tanggal 25 tahun 2020. Jadi bentar lagi kayaknya sudah mau ulang tahun. Ya. Cukup cepat waktu berjalannya. Bentar lagi udah mau ulang tahun TTG. Jadi saya harapin minggu besok ya, IHSG akan memberikan hasil yang cukup memuaskan bagi kita semua. Sebenarnya IHSG naik turun bagi saya sih nggak begitu penting. Yang bagi saya penting itu adalah saham yang saya beli naik apa turun. Setuju kan? Nah, jadi kalau misalnya Anda pantengin Instagramnya TTG, tahu bahwa TTG juga ada beli dalam jumlah yang cukup gede lah ya, nggak gede-gede amat, cukup gede aja bagi saya, skalanya saya. Itu sahamnya HMSP dan juga Cepin. Kita sekilas lihat ya. Cepin, aduh kemarin udah naik ke sini, aku harapin tembus
6350 malah dikasih turun. Kita nggak tahu deh, ya memang kotaknya sudah kita sediain, kita sudah tahu bahwa harga CP akan cenderung berada dalam kotak ini. Memang sih, cuman ya biasalah namanya manusia kan, kalau misalnya kita langsung udah naik ke sini ya why not kita jual, habis itu naik turun kita beli lagi. Tapi ya Tuhan tidak mengizinkannya, ya kita tunggu saja. Apakah sesuai dengan kata analis tersebut bahwa saham ayam-ayaman ya akan cenderung naik di hari-hari sebelum Imlek. Ya, itu kata analis, bukan kata TTG. Dan juga HMSP, kita lihat review balik HMSP ya. Kita lihatlah apakah di minggu-minggu ke depan dia akan berada di atas 1500. Kalau sudah berada di atas 1500 ini hahaha. Bentar lagi tutup gap, maksudnya gitu ya. Jadi setidaknya ya MacBook Air aku sudah punya titik terang deh. Semoga hal itu cepat terjadi dan kita bisa lanjut bikin lagi video untuk bahas saham-saham yang selanjutnya. Saya rasa sekian dulu, terima kasih, selamat malam dan kita jumpa di video saya berikutnya. Bye bye.